Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Nusantara Maritim sedang berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Baik teman-teman, di sini kami sedang melakukan studi wawancara dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Kelautan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Alfiandri SOS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang adik-adik dari Umrah ya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Rocky ya, Kabid P2 PLH di Kepri. Ya, ada Pak Iran, Bu Bulan, Bu Cici, Bu Ayu. Nah, kami semua berada di unit kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya dari kelompok Nusantara Maritim. Nah, di sini kami itu topiknya terkait tata kelola kelautan dalam upaya mengatasi pencemaran dan konservasi laut di Kepulauan Riau. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kami akan ajukan ke narasumber. Yang pertama itu, jelaskan secara singkat apa saja tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya dalam kaitannya dan pengelolaan laut. Ya, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ini mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, dasarnya berada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, di situ dibagi urusan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota. Nah, memang kalau berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan itu di tingkat provinsi Kepri, pelaksanaan tugas kami tentunya mengacu kepada Pergub SOTK. Disitulah tugas pokok dan fungsi kami dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang disebutkan di awal tadi. Nah, dalam dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran itu terdapat 3 hal utama sebenarnya. Yang pertama itu upaya pencegahan, yang kedua itu upaya penanggulangan, yang ketiga itu upaya pemulihan. Nah, 3 upaya ini dilakukan dalam rangka agar tidak terjadinya pencemaran di laut kita. Dampak dari pencemaran laut bagi masyarakat pesisir itu apa sih? Nah, tentu dampaknya banyak ya. Dampak itu tentu bisa mengganggu pertama mata pencarian ya. Kalau masyarakat pesisir mungkin terumbu karangnya menjadi tercemar ya, area tangkapnya terganggu, tentu hasil tangkapannya juga menurun. Jadi secara ekonomis mereka juga tentu terganggu lah apabila terjadi pencemaran di laut. Terutama yang galang-galang gitu. Ya, galang-galang. Yang ketiga itu bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis limbah yang mencemari laut. Oke, jadi gini, kalau kita mengklasifikasikan itu sebenarnya secara spesifik kita sifatnya itu koordinasi dan kolaborasi dengan kabupaten kota. Nah, jadi perlu juga ada yang diketahui di sini, peran dan fungsi pemerintah provinsi itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, itu tadi bisa dilihat di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, jadi kita ini sebenarnya dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi. Nah, jadi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, kitalah yang mengkoordinasikan supaya dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh 7 kabupaten kota yang ada di Kepri. Nah, jadi kalau kita bicara spesifikasi dan sebagainya, ya kita sifatnya kolaboratif. Nah, memang secara khusus dilakukan itu belum, tapi mungkin secara insidentil ada. Insidentil itu artinya ketika terjadi pencemaran itu diklasifikasikan. Contohkan tadi slash oil, nah, itu dikategorikan dia sebagai apa sumber pencemarnya berkategori limbah B3. Maka penanganannya harus disesuaikan dengan penanganan limbah B3. Nah, gitu. Apakah ada kasus spesifik mengenai pencemaran laut di Tanjung Pinang yang telah ditangani
dari ada kita datanya, tapi itu dalam rangka penanggulangan tadi yang kita bilang. Penanggulangan slash oil lah, yang itu yang memang rutin dilakukan sama kita. Karena ya kita kondisi geografis kita memang berada di perairan ya, di batas negara ya, yang memang sangat sibuk sekali. Nah, jadi memang banyak terjadi hal seperti itu. Nah, itu memang selalu kita lakukan penanggulangan. Sebenarnya secara spesifik itu juga dilakukan oleh teman-teman dari bidang limbah B3. Nah, karena mereka lah mungkin yang lebih tahu, lebih memahami ya, juga memiliki domain untuk bagaimana menangani limbah B3. Mungkin apa ada program rehabilitasi untuk daerah atau area-area yang terkena pencemaran laut, Pak? Contohnya itu di Kampung Bugis. Rehabilitasi ya, sejauh ini ada rehabilitasi kita, Kak Cici? Belum ada sih, cuman kalau pemerintah kota mungkin ada kali itu. Selanjutnya itu bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan atau regulasi yang diberikan untuk pengelolaan laut dalam mengatasi pencemaran di kawasan laut. Oke, ini kalau kita bicara pengawasan itu ada regulasi yang mengaturnya ya. Mungkin bisa dipelajari sama adik-adik itu. Pertama Undang-Undang 32 ya, lingkungan hidup. Nah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, implementasinya diterbitkan PP 21 PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, masuk kita di dalam sub regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan. Pengawasan lingkungan hidup itu hanya boleh dilakukan oleh pejabat fungsional, namanya pengawas lingkungan hidup daerah. Nah, mereka harus terlebih dahulu mengikuti diklat, ya, sertifikasi, ya, jadi sehingga mereka tahu bagaimana standar operasional pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. Nah, itu kalau kaitannya dengan pengawasan. Nah, itu apakah ada Pak strategi dari pihak LHK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan lingkungan? Oh, kalau itu tentu ada ya, masing-masing bidang, kami bidang teman-teman yang lain juga gencar lah, tentunya selalu mensosialisasikan kepada pelaku kegiatan usaha sebenarnya yang utama, karena biasanya ya yang memiliki resiko ya, atau dampak terhadap lingkungan itu adalah pelaku kegiatan atau usaha, baik skala kecil, skala menengah, apa sekarang namanya berbasis resiko ya, Kak Cici ya. Ya, Mas Jiran ya, berbasis risiko. Jadi mereka benar-benar harus diberikan pemahaman bagaimana pentingnya melaksanakan pembangunan, tapi di sisi lain juga harus berkelanjutan. Nama istilah yang kita pakai sekarang tuh mungkin adik-adik juga paham, sustainable development. Jadi pembangunan berkelanjutan lah intinya. Jadi kita tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan. Bagaimana upaya diberikan oleh DLHK kepada masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri di rumah sebagai pencemaran laut? Nah, berkenaan dengan sampah untuk kepada masyarakat lah istilahnya, yang menumbuhkan kesadaran, memberikan ruang itu biasanya melalui program bank sampah. Nah, bank sampah itu ada di tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, ya, sampai itu bisa nanti ikut lomba ya, apa nama lombanya kan Cici? Proklin ya, begitu ya, itu kan salah satu penilaian ya, nanti mendapatkan kalpataru, inovasi ya, begitu. Itu upaya pemerintah supaya mendorong ya, menstimulasi masyarakat untuk sadar dalam mengelola sampah rumah tangganya minimal. Nah, jadi kalau bank sampah biar mereka semangat ya, diberikan insentif. Jadi sampah yang bisa mungkin berubah jadi uang gitu. Didaur ulang. Pertanyaan yang terakhir Pak, Oke. Apakah pemerintah, swasta dan masyarakat sudah mengimplementasikan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta berbasis pada ilmu pengetahuan dalam tata kelola kelautan dalam upaya mengatasi pencemaran dan konservasi laut di Kepulauan Riau? Ya, kalau transparansi saya rasa nggak perlu ditanyakan lagi ya, karena kita sekarang zaman kan apa yang kita tutup-tutupi kan, semua bisa kita akses. Nah, bisa
via medsos lah kalau sekarang paling gampang. Nah, terus kalau di kita juga punya sarana saluran namanya pos pengaduan lingkungan hidup. Nah, itu kalau masyarakat melihat ada kegiatan usaha di lingkungannya yang berpotensi atau sudah mencemari, mereka bisa melapor ke kita. Itu ada prosedur dan standar operasional yang harus kita lakukan dalam menangani pengaduan masyarakat itu. Nah, saya merasa juga perusahaan juga begitu. Perusahaan sekarang kan juga harus memiliki sertifikasi ISO ya, Kak Cici ya, Mas Wiran ya. Nah, itu juga harus memiliki prestasi juga di bidang lingkungan. Nah, karena lingkungan hidup itu sekarang bukan hanya atensi atau perhatian bagi kita, tapi juga nasional, skalanya internasional. Nah, jadi perusahaan itu dia bonavitasnya ya, istilahnya ketangguhan atau kemapanan sebuah perusahaan itu salah satu indikatornya adalah kemampuan ya atau perhatian mereka dalam mengelola lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, itu. Nah, jadi kalau soal transparansi, saya rasa sekarang semua sudah terbuka ya. Kalau ada perusahaan atau kegiatan yang mungkin dilihat berpotensi atau sudah berpotensi kan bisa langsung diviralkan gitu, atau bisa dilakukan pengaduan ke kita, tapi bisa salurkannya. Mungkin itu.